Setelah billing terinstall, tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan aktivasi. Di sini biasanya setelah install akan muncul trial 10 hari. Ini teman-teman klik. Nah, jika belum dikirim ke pembeli atau develop, teman-teman bisa salin fingerprint ini dan kirimkan ke nomor yang tertera di email atau yang ada di notepad. Setelah di-copy, dikirimkan ke penjual, nanti teman-teman akan dikirimkan payload seperti ini. Ini ada lisensi key, pastikan ini dengan nama teman-teman. Jika sudah dapat, di-copy semua, mulai dari kurung rawal atas sampai bawah. Pastekan saja di lisensi bertanda JSON ini ya. Nah, untuk yang lisensi legacy itu di skip aja karena kita masukin lisensi yang permanen. Setelah seperti ini, tinggal aktivasi. Nah, aktivasi telah selesai. Tanggal aktivasi sudah selesai, sudah menunjukkan yang ini adalah jam server ya. Jika jamnya tidak akur server Anda, silakan diakurkan terlebih dahulu. Namun tidak bermasalah terhadap performa atau kinerja billing. Lanjut, kembali login. Masukkan password yang teman-teman dapat dari Notepad atau yang dikirim dari WA. Waktu saat instalasi juga akan muncul ya, seperti video yang sebelumnya. Nah, setelah masuk, sudah menjadi license ya, sudah menjadi aktif sign permanen. Seperti ini. Ini tandanya sudah permanen. Lisensi tersebut untuk satu mesin server untuk satu Mac. Jadi jika komputer teman-teman rusak, error, dan diinstal lagi, masih bisa digunakan lisensi yang sama. Tetapi jika pindah perangkat, pindah komputer, teman-teman harus merequest lisensi lagi ke pengembang atau penjual. Seperti itu. Oke, tahap berikutnya setelah selesai aktivasi, kita langsung ke menu settingan umum. Di sini ada blok-blok atau seperti kolom-kolom untuk step by step pengaturan. Mulai dari pengaturan sistem, pengaturan konfigurasi SMTP email, dan pengaturan WA Gateway. Nah, di sini saya jelasin dulu untuk yang sistem. Sistem adalah pengaturan sistem billing, mulai dari nomor admin utama untuk menerima notifikasi, untuk di template itu bakal muncul nomor admin ini kayak gitu. Dan menjadi bisa dibilang nomor CS juga seperti itu. Username admin dan password admin adalah password super user untuk login billing ini. Yang di depan awal tadi di admin login awal tadi di sini untuk mengganti username dan passwordnya. Monitor PPOE untuk aktif non-aktif untuk mengirim notifikasi WhatsApp seperti login atau logoutnya PPOE. Misalnya disconnect, ada redaman tinggi dan lain sebagainya. Monitoring khusus untuk pelanggan rumahan, pelanggan PPOE itu aktif atau non-aktifnya di sini. Jika dinonaktifkan maka tidak mengirim notifikasi monitoring ke WhatsApp. Untuk nomor teknisi ini dilewatin saja karena mengisinya dari menu teknisi ya. Ini saya sarankan default aja. Untuk yang RX Power ini untuk mengirim notifikasi ketika redaman OLT pelanggan itu sudah mencapai batas maksimum dari ini gitu. Ketika kritikal akan mengirim notifikasi kritikal di redaman segini seperti itu ya. Ini head perusahaan adalah nama billing yang di sini, nama perusahaan ini, nama billingnya. Info footer adalah untuk notifikasi di bawah-bawah, di kaki-kaki pada website, termasuk di notifikasi. Nama aplikasi, nama yang muncul di web pelanggan atau muncul di depan-depan portal di setiap
login aplikasi. Jika diaktifkan OTP, maka pelanggan akan login menggunakan nomor handphone itu harus menggunakan OTP. Tetapi jika loginnya menggunakan ID atau ID pelanggan itu tidak akan berfungsi ya. Bisa di skip saja. Host server adalah IP server atau nama domain dari website teman-teman. Yang ini biarin default aktif saja. Hanya saya jelasin saja fungsi-fungsinya. Di sini juga sudah ada ya penjelasannya. Di server port ini adalah server port aplikasi ya. Jika teman-teman menggunakan lokal, biasanya 192, misalnya 168, seperti ini, dia port 303 ini di sini settingnya. Jika teman-teman ubah port 80, maka tidak perlu port. Tetapi perhatikan bahwa di dalam jaringan teman-teman port 80 sedang tidak digunakan gitu, supaya tidak tabrakan port antara server billing dengan port yang lain. Untuk logo, file name ini dilewatin saja karena dapat nama filenya itu dari uploadan ini nantinya. Jadi tidak perlu diganggu-gugat yang untuk logo.png ini. Company website, isi saja nama domain teman-teman ya. Slogan terserah, diisi sama teman-teman, bebas. Ini payment bank ini adalah pembayaran manual yang akan tampil di dashboard pelanggan. Itu gantinya di sini ya. Alamat untuk pembayaran manual juga tinggal diganti saja. Semua kontak-kontak ini bebas, tinggal teman-teman ganti dan sesuaikan dengan server atau lokasi teman-teman ya. Auto suspension aktif untuk otomatis isolir. Grace suspend period dan lain-lainnya ini dibiarkan dibiarkan default karena settingnya dari menu lainnya ya. Nanti kita bahas. Yang ini dibiarkan default. Untuk isolir, itu kalau sudah punya akun isolir atau sudah punya profil isolir, teman-teman samakan dengan file isolir yang ada di MikroTik. Termasuk address list untuk isolir IP static, itu disamakan saja dengan settingan yang di MikroTik. Atau kalau belum ada, teman-teman buat dan samakan dengan nama ini. Sama persis ya. Untuk ini diabaikan atau dikosongkan juga tidak jadi masalah. Karena kita sistemnya isolirnya menggunakan laman pack isolir, bukan menggunakan down bandwidth ya. Oke, ini untuk yang saya skip itu diabaikan saja ya, karena itu adalah pengaturan sistem. Untuk URL login adalah DNS name untuk memanggil portal login jika teman-teman menggunakan hotspot ya. Tinggal disesuaikan saja di sini. Nomor support adalah nomor support WhatsApp atau nomor support yang ada di notifikasi WhatsApp, di notifikasi dan di semua notif yang dikirim ke pelanggan. Ada di bawahnya itu nomor support atau nomor bantuan atau nomor hubungi. Itu di sini gantinya ya. Semua ini by system default, tidak perlu diubah. Setelah selesai tinggal disimpan. Untuk pengaturan sistem sudah selesai. Ini pengaturan notifikasi. Email ini adalah pengaturan server email atau gateway-nya email, bukan untuk email isi sembarang teman-teman ya. Jika ini salah, notifikasi yang dikirim ke email pelanggan itu tidak berfungsi. Perlu diperhatikan untuk SMTP host, SMTP port, dan SMTP secure itu default jika menggunakan Google Mail ya, Gmail. Kalau menggunakan yang lain, silakan disesuaikan dengan settingan server emailnya teman-teman sendiri. Untuk ini di sini saya jelasin untuk menggunakan Gmail ya. Untuk SMTP user adalah email atau username autentikasi SMTP. Itu biasanya dapat dan password ini dapatnya dari password saat kita buat password aplikasi gitu. Nah, jika teman-teman tidak paham apa itu password aplikasi dan cara membuatnya, silakan searching di Google aja, karena itu bersifat secret ya. Bisa takutnya disalahgunakan, makanya teman-teman cari tahu sendiri.
fungsinya dan cara membuatnya itu simple di Google, di bantuan Google itu ada. Berikut untuk mengganti logo yang di sini dan logo di semua aplikasi itu di sini ya, tinggal pilih logo apa yang teman-teman ingin pakai. Setelah selesai tinggal klik upload. QR notifikasi adalah metode pembayaran manual yang akan dikirim jika menggunakan default gateway-nya billing. Itu bisa mengirim gambar dan mengirim notifikasi PDF sekaligus. Ini akan dikirimkan ke pelanggan sebagai pembayaran manual. Jadi pelanggan menerima notifikasi WhatsApp, mendapatkan foto QR ini dan bisa melakukan pembayaran langsung, tetapi dengan konfirmasi mengirim bukti pembayaran itu dan si admin men-set lunas manual. Mengganti QR-nya itu di sini ya, tinggal pilih QR, kita upload, beres. Untuk script generator manual isolir, saya sarankan jangan auto eksekusi. Jika diaktifkan auto eksekusi, maka akan otomatis men-setting file isolir ke MikroTik teman-teman. Kalau teman-teman sifatnya sudah advance atau pro dalam konfigurasi MikroTik, tidak masalah diotomatiskan karena ada beberapa penyesuaian, takutnya nanti ada tumburan antara IP dan port yang ada di settingan MikroTiknya teman-teman. Jadi lebih baik dimanualkan dulu, kita copy scriptnya, baru kita edit scriptnya, baru kita pastekan ke terminal MikroTik. Atau bisa disetting secara manual. Metode isolirnya ini menggunakan web proxy ya, sama dengan Redbox, MikRadius, dan lain sebagainya. Untuk konfigurasi bila tidak paham itu bisa ditanya ke penjual ya. Lanjut ke WhatsApp Gateway. WhatsApp Gateway yang berbentuk QR ini tinggal di-scan aja. Di sini ada peringatan bahwa gunakan bukan nomor admin ya, tetapi nomor bot WhatsApp. Nomor yang di-scan ini adalah nomor untuk sebagai mesin notifikasi seperti itu. Tinggal di-scan aja. Nah, untuk yang ini WhatsApp Gateway QR ini bisa mengirim file gambar dan invoice PDF sekaligus. Tinggal di-scan aja, itu sudah terhubung. Status bisa dicek di sini. Untuk di sini menggunakan Balias atau Fonte. Kalau kita menggunakan Balias itu yang QR, kalau menggunakan Fonte itu yang Fonte yang APK di bawah. Untuk Fonte ini tidak bisa mengirim gambar dan PDF kecuali teman-teman langganan yang premium itu bisa. Kalau yang langganan free itu hanya mengirim teks. Telegram monitoring adalah Telegram bot untuk mengirim notifikasi khusus monitoring saja. Tetapi kalau teman-teman aktifkan keduanya, maka si user, si admin, atau si teknisi akan mendapatkan dua notifikasi sekaligus, baik notifikasi monitoring dari Telegram dan notifikasi dari WhatsApp. Untuk proses pembuatan bot, saya rasa teman-teman sudah paham. Bagi yang sering menggunakan, bagi yang belum, ini sudah ada tutorialnya dan bisa cari juga di web browser atau di Google ya untuk cara pengaktifannya. Oke, sampai sini habis untuk pengaturan. Di sini setelah pengaturan-pengaturan ini teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, baru kita lanjut ke tahap koneksi. Tahap koneksi adalah konfigurasi MikroTik dan konfigurasi ACS ya. Di sini tinggal teman-teman pilih tambah router, masukkan nama MikroTik, bebas terserah. NAS IP adalah IP MikroTik yang bisa dihubung oleh billing, bebas. Mau default-nya billing, mau IP public, yang penting bisa menghubungi MikroTik teman-teman. Yang jelas MikroTik distribusi ya untuk PPPoE pelanggan. NAS identifier bebas, mau diisi nama, disamain nggak apa-apa, lokasi gedung, lokasi server bebas. POP bebas, mau dikasih POP berapa atau nomor server berapa bebas. Port adalah port API, bukan port Winbox. Port API sesuaikan dengan di MikroTik, pastikan port API teman-teman aktif atau hidup, disamakan dan diinput di sini. Untuk user bebas, bisa pakai user login MikroTik, bisa bikin sendiri khusus billing. Saya sarankan
pakai khusus billing. Jadi kita untuk tracing log di Mikrotik itu lebih enak siapa yang mengeksekusi billing atau NOC kayak gitu ya. Password samakan dengan yang di Mikrotik. ACS server jika sudah ada tinggal dipilih saja. Pilih simpan, selesai seperti ini. Tinggal klik tanda petik seperti ini untuk pastikan koneksi Mikrotik terkonek. Pastikan ini terkonek. Jika tidak terkonek, berarti 3 parameter atau 4 parameter dari IP NAS, port, user API, atau password itu salah. Jika kesemua keempat parameter ini sudah benar, ini pasti connect dan terhubung. Setelah selesai, kita masuk ke ACS. Biasanya jika sepaket atau menginstalnya dalam satu server, teman-teman ikuti saja mengisi URL-nya seperti ini ya. Tinggal masukin localhost, nama-nama bebas, nama server ACS teman-teman, username dan password admin, bawaan default dari ACS, tinggal kita klik simpan, seperti ini. Setelah selesai, cek koneksi. Jika gagal, berarti server ACS sedang tidak running, seperti ini. Mungkin sedang tidak running atau sedang ada problem, tinggal dicek server ACS-nya. Untuk pengisiannya seperti ini ya, saya belum ngecek nih server ACS saya. Oke, lanjut. Setelah itu, selesai untuk konfigurasi koneksi. Sampai sini teman-teman sudah bisa mengecek user PVPoE yang terdaftar di Mikrotik teman-teman ya. Baik itu profile, itu sudah ada, user PVPoE itu sudah ada. Nah, secara sistem ini sudah bisa mengenerate pelanggan baru atau migrasi pelanggan dari billing lama ke billing ini. Sampai sini billing sudah bisa digunakan, sudah bisa membuat user PVPoE, sudah bisa membuat voucher hotspot, dan sudah terhubung ke Mikrotik juga untuk monitoring default. Di sini teman-teman sudah muncul ya nama routernya, temperatur. Jika ada Mikrotik yang bisa membaca sensor, itu di sini akan tampil berapa temperaturnya. CPU load, hard disk dari Mikrotik. Di sini traffic bebas, teman-teman pilih mau ngecek traffic yang mana, ISP atau apa, atau nama PVPoE teman-teman salah satu tinggal dipilih, jadi kita bisa melihat trafficnya dari sini ya. Sistem informasi adalah sistem informasi untuk memantau CPU atau server billing kita. Di sini semua muncul ya. Di sini adalah sistem atau grafik dari kinerja CPU komputer kita ya, CPU billing, server billing, IP semuanya ada di sini untuk memonitoringnya. Oke, sampai di sini untuk cara konfigurasi menghubungkan antara Mikrotik dengan billing ini ya, konfigurasi tahap awal. Ini sudah selesai, kita lanjut di next video bagaimana menambahkan pelanggan baru ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya.